ciri amalan kita itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala ialah Allah akan mudahkan untuk berbuat amalan baik setelahnya. Misal puasa Ramadan kemarin misalnya. Ramadan kemarin kita rajin baca Quran, rajin puasa, pasti ya. Rajin zikir, bangun sahur tepat waktu. Selesai Ramadan kok berkurang gitu. Itu ada tanda bahwasannya di Ramadan kita yang kita lakukan itu ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Ciri amalan kita itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala ialah Allah akan mudahkan untuk berbuat amalan baik setelahnya. Misal puasa Ramadan kemarin misalnya. Ramadan kemarin kita rajin baca Quran, rajin puasa, pasti ya. Rajin zikir, bangun sahur tepat waktu. Selesai Ramadan kok berkurang gitu. Itu ada tanda bahwasannya di Ramadan kita yang kita lakukan itu ada masalah. Kalau orang di Ramadannya itu serius, maka setelahnya akan dimudahkan oleh Allah untuk berbuat kebaikan selanjutnya. Jadi dia nggak berbeda baca Qurannya di Ramadan sama di luar Ramadan. Walaupun misal berbeda, tipis aja bedanya gitu. Mungkin yang tadinya baca 3 halaman, pas di luar Ramadan 2 halaman, tapi berkesinambungan. Ini tanda bahwasannya amalan orang itu diterima oleh Allah. Ya Allah, itu Allah akan mudahkan dia beramal di amal-amalan berikutnya. Maka menjawab pertanyaan tadi, bahwasannya ketika kita melakukan atau berniat melakukan suatu ibadah dan kita sangat sulit gitu ya untuk melaksanakannya, padahal udah pengen, berarti ada sesuatu gitu. Dan itulah yang dahulu para ulama juga keluhkan gitu. Mereka ketika ada satu maksiat saja yang dilakukan, maka dia sulit untuk menjaga ibadahnya, sulit menjaga ibadahnya, sulit menjaga hafalannya. Sebagaimana yang Imam Syafi'i dulu pernah mengeluhkan kepada gurunya. Imam Syafi'i mengatakan, syaqautu ila Waqi'i su'ahid, wahai guruku Waqi', kenapa aku tuh hafalanku jelek banget gitu. Fa arsyadani ila tarkil ma'as. Maka Imam Syafi'i, gurunya Waqi' ini mengatakan kepada Imam Syafi'i untuk meninggalkan ma'as. Karena apa? Fa innal ilma nur wa nurullahi la yutalil 'asr. Karena ilmu Allah itu cahaya, dan cahaya Allah tidaklah akan datang kepada orang yang bermaksiat. Maka ibadah itu cahaya Allah. Dengan ibadah kita akan mendapat cahaya Allah. Maka ketika kita terhalang dari ibadah tersebut, maka mungkin ada sesuatu yang pernah kita lakukan seperti ini. Akan tapi ini tidak mutlak gitu. Itu alasan pertama tentu. Alasan yang kedua, memang insya Allah ketika kita sudah berniat, kita yakin akan Allah hitung. Tapi sekali lagi, jangan sampai kita merasa, insya Allah udah dihitung lah, udah niat tahajud gitu kan, lanjut gitu. Nah, ini jangan sampai niat seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau kita sudah niat dan kita sulit banget untuk ngelakuin, ada sesuatu. Tapi kalau sesekali aja lewat, itu nggak masalah. Misal kayak tadi ingin tahajud, mungkin malam ini lewat, tapi 2 malam berikutnya sholat gitu. Kemudian tidur sakit, atau emang dia karena capek banget lewat 1 malam, tapi dalam seminggu lah misalnya lewat 2 malam, 5 malamnya sholat. Ini kalau lewat sekali nggak masalah gitu. Insya Allah emang karena sifat manusiawi manusiawi yang memang kita tidak luput dari kesalahan, kita memang suka lupa dan kita suka lalai gitu. Yang terpenting ialah lebih banyak mana gitu. Ketika memang dalam seminggu bangunnya cuma sekali, atau bahkan nggak bangun gitu ya, berarti emang ada masalah. Tapi kalau dalam seminggu kita bangunnya 5 kali atau lebih banyak lah, insya Allah, berarti memang kita masih dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat tahajud tersebut atau ibadah-ibadah lainnya. Maka oleh sebab itu kayak puasa juga, misalnya dalam sebulan kita mendapat puasa gitu kan. Ya kalau dalam sebulan puasa sunnah itu kan ada 8 tambah 3 ada 11 lah ya. Yaitu Senin Kamis sama 3 hari di tengah puasa, di tengah bulan.
Kalau kita dari 11 itu ngelakuin 5 atau 6 aja, itu insya Allah sudah alhamdulillah gitu. Kita dapat kuota sunnahnya gitu. Nah, kalau nggak sama sekali, maka harus dibiasakan untuk puasa sunnah. Jadi seperti itu untuk masalah ibadah. Kalau memang kita masih bisa melakukan, ya sesekali lewat itu tidak masalah insya Allah. Ya, apalagi ini sunnah gitu kan, dan manusiawi kalau kita terluput. Tapi kalau kita luput nggak pernah ngelakuin, itu jadi masalah. Dan itu yang harus kita introspeksi diri terus seperti itu. Dan sekali lagi untuk masalah tahajud, kalau kita yakin kayaknya bakalan ketiduran nih, mending sebelum tidur aja. Sebelum tidur witir 3 rakaat atau witir 1 rakaat, udah capek banget, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena witir itu menggantikan insya Allah kalau sholat malam tersebut. Dan Nabi SAW sepanjang hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat witir. Yeah. Kalau lagi safar Nabi nggak tak sholat malam, tapi witir. Jadi witir itu dijaga sama Nabi SAW. Sebelum tidur. Walaupun 1 atau 3 rakaat lakukan. Jadi jangan masuk ke sholat 1 rakaat doang, gak enak sama Allah. Lakuin aja, lakuin. Itu setan. Insya Allah lakuin aja walaupun 1 rakaat seperti itu. Allah maaf. Jadi boleh tuh witir sebelum tidur, witir dulu, terus nanti kalau bangun tahajud boleh. Saya lebih mengatakan boleh. Karena emang ada syaratnya buat hari itu. Ada. Itu pembahasannya agak panjang dikit. Baik, kita mendoakan pertolongan ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.